Seumur hidupnya dia dibungkus kain kafan. Halo, it's me Iki. Boom, welcome back to Story Cube bersama Kamona di sini. Hai, Seperti ketemu biasa. lagi. Bagaimana ini Kamona? Bosen nggak lihat aku? Aku sih Nggak bosen lah. ya kan. Oke, hari ini kita tidak cuma berdua, kita ditemani dengan Areta. Hai. Akhirnya ya kita punya guest ya. Iya, guys, ya ampun. Areta apa kabar? Baik. Iki. Tadi naik apa ke sini? Biasa naik helikopter. Oke. Oke guys, Areta ini asli dari Bandung ya. Asli dari Bandung. Asli dari Bandung, udah menetap di Bali selama Selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Oh, lama. Menetap ya, menetap. Dulunya sering bolak-balik, paling stay 1, 2, 3 bulan. Habis itu berangkat lagi gitu. Oh. Karena sekarang udah settle, udah. Oke, Areta ini penyanyi. Kalau kalian penasaran dengan suaranya dia bisa langsung cek YouTube-nya Kak Areta. Namanya apa Kak? Areta. Areta. Music. Oke, kita lanjut ke story. Katanya Areta ini ada cerita tentang kesurupan massal, guys. Wah. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita dengarkan langsung Areta. Ini aku boleh. Oh boleh. Boleh. Ini Ya, ini Ini emang ini adalah selimut tradisi. jadi Jadi kalau cerita harus gini, kalau harus cerita horor. Jadi sekitar tahun 2007 2008 circa, aku sama band aku tuh ada kontrak ya kan, manggung di salah satu pub, club di Pontianak. Tahu lah ya kenapa Pontianak dipanggil Pontianak ya kan. Kenapa, Beb? Aku nggak ngerti. Jadi itu tuh Pontianak itu kayak kuntilanaknya mereka. Namanya tapi bukan kuntilanak tapi Pontianak. Oh, aku baru Ya. tahu loh. Nah itu tuh memang agak-agak mistis lah ya. Ini beneran mistis. Jadi saat itu kita tuh punya planning untuk outing. Jadi ceritanya anak-anak band sama krunya sama manajernya tuh kita outing ke pantai. Namanya Pantai Samudra. Aku nggak ngerti sih, maksudnya seseram apa cerita di balik itu segala macam. Tapi yang kita tahu, pokoknya kita mau ke pantai, ceritanya mau seneng-seneng lah ya. Dan salah satu krunya itu bilang, oh saya punya tempat di sana. Ada temen saya punya tempat di sana. Jadi kita bisa nginep di sana, kita masak-masak segala macam. Jadi kita nginep di sana sehari. Oke. Jadi kita berangkat nih pagi-pagi. Agak siangan. Jadi jarak dari kota Pontianak ke tempat ini tuh kita driving sekitar 1 atau 2 jam perjalanan. Sampainya nyampe nih. Berangkat 2 mobil ya kan, karena ada krunya dari si tempat ini sama band kita. Band kita tuh 8 kalau nggak salah. 9 orang. Berangkatlah kita ke sana ya. Nah, kita sampai, kita maksudnya parkir terus yang ini tempatnya gini. Tapi memang dari awal juga aku udah ngerasain kalau tempat itu agak-agak Ini ya, memang nggak kerasa bisa disembunyikan kalau tempat itu ada. Iya, ada agak-agak gimana gitu, agak-agak dingin gitu kan. Nah, terus kita udah ngecek nih di belakang. Sebenarnya itu kayak bukan pantai sih. Maksudnya kita nggak pernah tahu pantai itu di mana, tapi yang pasti kita nginep di situ lah ya, tempat itu. Terus kita jalan ke belakang, ke ininya ada batu-batu besar gitu kan. Udah gitu, kita baru mau santai nih. Tiba-tiba kita lagi santai nih ya, mau makan siang, mau makan sore. Enggak, kita nyampe tuh sore. Kalau nggak salah sekitar jam 4 atau jam 5 kita nyampe ke sana mau santai. Kamar aku kebetulan di atas ya kan, dia di lantai. Di bawah tuh ada kamar-kamar, terus di atas ada kamar gede banget tapi kasurnya banyak. Jadi aku
terus dulu mantan suami, terus yang vokalis cewek sama suaminya, terus pemain drum. Kita di atas nih ceritanya. Oh sama satu vokalis satu lagi karena kita punya 3 vokalis cewek ya kan. Yang lain krunya segala macam manajernya di bawah ada kamarnya masing-masing. Nah kita tuh baru nyimpen barang, terus tiba-tiba yang teriak di bawah, langsung begitu kan, terus yang kenapa nih salah satu kru dari si klub ini tiba-tiba udah yang wah itu maksudnya gini, matanya udah melotot, udah yang terus ketawa gitu lah ya, udah tau lah ciri khasnya ketawanya gimana gitu kan. Terus yang wah ada apa nih, terus kebetulan jadi si pemain keyboard kita tuh bisa sedikit lah ngobatin untuk yang kemasukan ya kan. Dibacain apa, dia turun, ada apa nih, oh kayaknya kesurupan gitu kan. Aku keluar nyamperin, terus yang wah parah, serem, asli serem ya kan. Nah itu udah mulai agak redup, udah mau maghrib ya kan. Abis itu didoain segala macam, mau dikasih minum, tiba-tiba begitu pindah dong. Yang satunya dia belum sembuh, tiba-tiba ada salah satu di kru kemasukan juga, cewek juga. Itu sama begitu juga, terus serem ya Beb ketawanya. jadi tahu sendiri lah ya gaya ketawanya, terus ya begitu. Aku yang oh my god, aduh, jadi kan cowok-cowok lagi gini itu pindah yang satu kan, yang ini dipegangin, terus yang ini udah mulai kejang-kejang tuh, terus mata melotot, terus ketawanya tuh yang kayak ngekeh banget gitu kan, udah. Nah ceritanya 2 nih ribut nih, belum selesai, ini yang ini masih, tahu-tahu yang cowok ada salah satu kru juga kemasukan lagi. Tiba-tiba teriak. Aku ya cowok. Jadi yang ini 2 cewek, terus tiba-tiba yang cowok kemasukan juga. Terus aku yang astagfirullah, ini ada apa sih, ada apa? Aku yang maksudnya kita yang kaget banget gitu, karena maksudnya ini teriak, ini ketawa-ketawa, yang itu teriak. Itu lagi menggangin dia posisinya. Si orang yang cowok, si abang ini yang kemasukan ini lagi megangin si cewek kedua yang lagi kemasukan. Terus dia tiba-tiba terus langsung teriak gitu kan. Nah, yang bisa ngobatin saat itu cuma pemain keyboard aku aja. Jadi kan dia bingung mau ngobatin dulu yang mana. Ya kan, wah ini susah, panggil seseorang. Sampai akhirnya salah satu vokalis aku kemasukan juga. Aku tuh udah takut karena maksudnya wah ini bisa masuk ke siapa aja gitu loh. Sampai akhirnya si vokalis kita yang satu tuh karena memang dia agak-agak maksudnya kadang-kadang kosong gitu pikirannya atau gimana, itu tuh istrinya yang ini yang bisa ngobatin itu kan, namanya tuh Kang Dodi ya kan. Si cewek ini namanya Ina. Terus Ina ini tiba-tiba yang dia ketawa gitu, terus yang gitu yang kok gitu. Aku itu abis itu karena ribut-ribut dan takut, aku langsung ke atas, langsung ke kamar, terus diem. Mereka nggak sembuh-sembuh sampai akhirnya si manajernya bilang, panggil ini ke orang yang nungguin tempat itu kan, ada orangnya, panggil kiai atau siapa yang bisa ngobatin. Akhirnya dipanggil nih, ada bapak-bapak tua, dipanggil untuk ngobatin mereka. Ternyata memang nggak mempan kalau cuma satu, karena yang masuk tuh banyak banget gitu loh. Aku sebenarnya nggak terlalu jelas gimana, jadi cuma nggak berani ngelihat karena serem. Kebayang kan, maksudnya gini, satu rumah itu kita rame-rame dan hampir semua kemasukan. Aku nggak berani begini
karena memang serem gitu, ada yang ketawa, ada yang teriak, ada yang ngomong apalah. Jadi yang pasti ada logat daerah juga gitu kan, dia ngomong logat daerah. Sementara temen aku ini kan orang Bandung, dia nggak bisa ngomong bahasa daerah situ gitu kan. Nah terus dipanggil lagi, jadi yang biasa ini tuh yang si bapak ini lagi ngobatin mereka tuh, wah panggil si itu, panggil si ini. Jadi rame-rame tuh yang ngobatin. Dan itu kejadiannya nggak selesai ya kan. Prosesnya itu kayaknya itu malam yang terlama yang pernah aku alami, Karena mencekam kan. mencekam banget. Itu baru bisa sadar semua dan pergi. Jam berapa? Setelah si orang-orang yang bisa nyembuhin ini datang, itu tuh seudah adzan subuh. Dari maghrib. Itu nggak lama lagi Ya tuh. itu udah Langsung, Iya, dari maghrib sampai mau adzan subuh, udah adzan subuh, itu baru mereka tes. Jadi total berapa yang kesurupan? Itu tuh 2-3 cewek, terus ada 3 cowok, 6 orang. 6 orang. Oke. Menurut penglihatan kamu nak, Oh ini ya. menurut penglihatan kamu nak apa nih? Oke, kalau menurut dari aku ya, ketika kamu bercerita itu kan aku kayak ketarik di situasi sesaat itu ya. Ya. Emang di tempat itu memang kayaknya apa ya? Bisa dibilang itu, masa aku mau ngomong pemukimannya si Kunti enggak ya? Maksudnya kayak di situ memang ada beberapa ya kekumpulan makhluk-makhluk itu seperti itu di situ gitu. Nah, Ya. dan kebetulan ketika kalian di sana mungkin ya karena kalian anak band ya kan, yang itu yang bikin mereka itu kayak sasaran empuk nih gitu. Itu yang bikin gampang masuk ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Kedua maybe apa ya dari personal orang yang kemasukan itu ya memang benar kata kamu yang kamu bilang vokalisnya sering ngelamun ini itu. Tapi yang lainnya pun juga mereka punya weakness yang memang bisa gampang kemasukan. Buktinya kan malam itu pun kamu bisa untuk tidak ya. Betul. Tapi kalau aku lihat memang di situ emang ada banyak di situ. Kalau mereka mau malam itu mungkin semua kalian yang ada di sini kesurupan semua gitu. Benar. Itu yang aku lihat sih. Tapi itu tuh yang di sana itu tuh si kun aja atau ada makhluk lain juga? Enggak, aku memang ngelihat emang itu perkumpulan kayak rumahnya dia gitu, sejenis itu doang di situ. Jadi gini, si orang bisa ini cerita. Aduh. Kenapa? Kan kita bertanya-tanya dong, kenapa bisa begini? Apa kita melakukan kesalahan atau sompral atau ngomong apa gitu kan? Kita kan nggak tahu gitu, atau misalkan mereka keributan atau gimana. Dan sementara kita baru datang, kita belum ngapa-ngapain. Sempet deh kita nyanyi-nyanyi sebentar, main gitar segala macam. Nah, ternyata jadi begini. Coba lihat tempat parkir mobil kamu. Salah satu mobil kalian parkir di mana? Udah salah. Jadi gini, ini pohon. Kita parkir di tengah. Itu tuh mobil yang kayaknya kita deh parkir di situ. Apa mobil satu lagi? Parkir di situ karena memang kita nggak ngeliat. Dan ternyata ada anak-anak si kun ini lagi main di bawah pohon. Terus pas parkir ini kan kita nggak ngeliat gitu loh. Si supirnya itu, jadi si anak kunnya itu ketabrak mobil. Dia lagi main-main di bawah, namanya juga anak-anak gitu kan. Nah, ibunya ada di situ. Ibunya nggak suka. Jadi yang pertama masuk tuh ibunya. Setelah itu dipanggil semua yang dari gunung-gunung sana ke bawah.
Jadi itu tuh emang tempatnya mereka. Jadi memang itu tuh tempat mainnya si anak itu sama si ibunya ini tuh memang di situ, di rumah itu, tempat itu, dan khususnya dekat pohon itu. Biasanya yang gelantung di situ gitu kan. Nah sebenarnya katanya, kata si bapak ini, saat itu kejadian tuh banyak banget, nggak cuma Kun yang mau dipanggil. Yang mau dipanggil. Jadi mau dibawa semua, entah apa, mau dibawa ke bawah gitu loh, mau dibawa ke tempat itu. Tapi karena jadi gini, yang pertama ini dia marah, ya kan, dia marah, terus didoain, lebih marah. Tadinya cuma cuma satu. Satu Kun. Karena marah, dipanggil lah semua temen-temennya, disuruh ke bawah gitu. Jadi kita yang tadinya mau senang-senang nggak jadi guys. Jadinya abis itu ya udahlah, kita nggak tidur karena aku nggak berani tidur, yang lain juga nggak berani tidur. Jadi kita tuh pagi-pagi jam itu kan sudah subuh tuh ya, sudah subuh, terus tiba-tiba jam 6 udah terang, udah ke pantainya nggak jadi. Ternyata pantainya tuh nggak di situ, masih perjalanan sedikit lagi gitu kan. Jadi kita cuma main-main di kayak di sungai gitulah, di belakangnya itu ada sungai, terus kayak batu-batu gitu. Jadi kita cuma main di situ. Habis itu udah pulang yuk. Gitu deh jadinya, maksudnya yang mau seneng-seneng jadinya ceritanya horor gitu. Itu ini banget sih, karena maksudnya yang aku tahu Kalimantan itu kan mistis banget dan kuat gitu energinya, energi spiritualnya kuat banget di sana gitu, sampai nah setelah kejadian itu kita sempat juga dibawa sama jadi dulu tuh ada, aku nggak ini ya, harus di search nih. Ada bekas kerajaan di Pontianak. Dari Pontianak itu jalan berapa lama gitu kan, kita diajak untuk kayak dibersihin gitu, karena katanya si penyanyi yang kesurupan itu masih kayak di ini nempelin. Jadi memang dia dari dulu ditempelin, karena pas kosong dia tuh kayak dibungkus kain kafan. Seumur hidupnya dia dibungkus kain kafan. Jadi mukanya selalu kosong, matanya selalu kosong. Dia cantik padahal, tapi auranya nggak ada. Jadi orang tuh melihat dia tuh ya kamu cantik ya udah. Jadi nggak ada apa? Karisma. Karismanya nggak ada, karena dan selalu, maksudnya gini, aku melihat itu karena kita deket banget gitu kan. Misalkan ini jatuh, minum air jatuh, gelas pecah, kalau makan kotor. Jadi kayak slapstick gitu loh. Kayak misalnya mau melakukan apapun, dia itu yang selalu ada aja. Kenapa sih gitu kan? Sampai akhirnya dulu manajer kita, jadi kita ketemu si manajer kita yang ini tuh di situ. Tiba-tiba aku mau jadi manajer kalian begini, terus aku mau bawa kalian ke sini gitu loh. Jadi diiniin sama laskar-laskarnya bekas kerajaan ini. Ceritanya kita kesana nih sehabis kejadian itu. Kerajaannya itu. Itu Jadi sebenarnya bukan kerajaan sih, tapi bekas kerajaan. Oh, iya, cuma bekas laskar-laskarnya masih di situ. Ternyata ratunya juga, rajanya ada. Ratunya dulu katanya tinggal di Bandung. Nggak tahu sekarang masih atau enggak ya kan. Jadi kita nggak ditangani langsung sama ratunya. Itu tuh kejadian sudah seminggu apa 2 minggu. Jadi kamu udah pulang langsung balik lagi ke sana? Beda tempat. Oh, beda tempat. Beda tempat, bukan ke situ. Dia bilang gini, ya pantesan kamu kadang-kadang ngerasa apa ya, kayak sial terus, karena ya kamu dibungkus kain kafan gitu. Ceritanya gimana? Dia bilang, kamu pernah jatuh ya dekat sumur ya. Dia kan nggak pernah cerita nih, ya kan, dia nggak, si Ina tuh nggak pernah cerita ke orang, ke mereka kalau dia pernah jatuh apa segala macam. Ternyata memang Benar. jadi kan kakinya tuh agak-agak pincang sedikit, ya kan. Itu gara-gara dia pernah jatuh dulu umur 3 tahun di dekat sumur. Nah sumurnya itu ada penunggunya. Nah itu tuh dari umur dia 3 tahun sampai dia saat itu
tuh masih nempel. Nah, sebenarnya katanya itu baik, cuman ada orang yang sebel sama dia atau pernah ditolak cinta lah apa segala macam, ini yang ngirimin, yang ngebungkusin dia pakai kain kafan ini. Oh, jadi dia udah ditungguin, ditempelin juga sama ini makhluk, dikirim lagi yang ngebungkus Iya. dia. Jadi dia tuh banyak yang ngerjain lah. Ini dia ya, baru dia, nanti aku, baru dia. Terus diiniin tuh, dibersihin segala macam. Terus kayak ya ini dibuka nih, buka ya ikatannya, buka gini. Sudah itu dia merasa lebih baik. Asalnya dia bilang, aduh biasanya badan aku tuh berat banget, kadang-kadang aku nggak ngerti kenapa suka sakit leher, suka sakit punggung gitu kan, aku nggak ngerti kenapa, dia bilang gitu. Tapi sesudah itu dia agak mulai enak, mulai ampan, terus mukanya juga agak, bilang sumpah ya beda banget, jadinya berseri gitu. Walaupun nggak dandan, walaupun misalnya nggak pakai makeup, tapi dia auranya keluar. Nah itu kalau dia, kalau aku, jadi kata ini, karena kan aku dari tahun 2001 tuh udah jalan-jalan, ya kan, nyanyi di sini, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi segala macam. Dia bilang ini tuh sebenarnya banyak orang yang kirim ke kamu, tapi nggak mempan, tapi jadinya nempel sampai udah jadi bubur. Jadi makhluknya tuh kayak bubur. Itu ya aku ketika giliran aku kan Ina dulu pertama nih, terus aku sini masuk. Jadi di dalam tuh ada jadi manajer kita tuh termasuk laskar juga, bagian dari laskar mereka, ya kan. Jadi ibu manajer kita di situ, terus ada 3 orang cowok. Ya duduk lagi di sini, langsung mereka mau muntah dong, sumpah serius ini. Terus dia tiba-tiba ya gitu, kita nggak, maksudnya aku nggak bisa ngeliat, langsung gitu. Mereka muntah ketika lagi aku diberesin, aku nggak ngerti saat itu. Itu persis kayak yang aku cerita yang waktu aku ditempelin itu kan yang ngambil juga muntah-muntah gitu ya. Itu emang kayak gitu ya prosesnya, itu ketika mau ngambil tuh kayak mungkin dia ngejedot sesuatu yang itu di. Iya. Jadi saat itu aku nggak ngerti kan, maksudnya dibersihin. Di sini banyak banget ya, di sini banyak banget, daerah situ banyak banget. Pas digituin dia gini, gak kuat mereka, 4-4-nya mereka muntah, buka pintu langsung muntah keluar. Aku yang kenapa sih? Nah itu aku nggak ngerti gitu kan. Nah setelah kita 3 cewek diobatin segala macam, nah mereka baru cerita. Jadi kenapa aku bilang kenapa sih tadi muntah-muntah? Jadi yaitu hal-hal mistis yang orang coba kirim ke kamu karena nggak mempan, dia tuh jadinya tuh meleleh kayak bubur, dan itu tuh udah tua banget jadinya bau. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang itu tuh bawa ke kamu tuh hawanya jadi panas, emosi lah, terus dan nafsuan lah, malah termasuk seksual. Jadi seksualnya tuh Tinggi. bukan tingginya tuh nggak bagus gitu loh, jadinya orang lihat kamu tuh jadinya mengundang gitu loh, cuman energinya nggak baik, jadinya negatif. Makanya dibersihin. Itu tuh sampai dia bilang kayak meleleh, tau nggak? Dia bilang itu susu basi yang udah kayak berbusa, udah ijo-ijo, terus tapi ada bulu-bulunya. Tahu? Itu tuh dibersihinnya sampai begitu. Nah itu aku, terus yang satu lagi dia jadi pas ngobatin gitu mereka gini-gini gatel Ngobatin kamu? nggak ngobatin yang si satu lagi, dia kayak ulet bulu, ditempelin ulet bulu tapi sebadan badan. Itu kebayang nggak? Mereka sampai begini-begini saat ngebersihinnya, tapi sudah itu memang enak gitu. Aku tuh ngerasa hampa, ngerasa apa ya, yang Enteng, kan? Enteng gitu. Jadi beruntung banget sih aku bisa maksudnya ketemu sama orang-orang ini, terus dibersihin segala macam, terus disuruh mandi, terus mereka bisa tahu
kamu pernah ngamalin apa? Misalkan kamu pernah ngamalin syahadat sekian, kamu pernah ngamalin ini sekian, itu tuh mereka bisa tahu karena dia katanya nempel di badan kita gitu. Jadi kayak temen aku, kamu pernah dimandiin bunga sekian, terus bacaan ini sekian, gitu. Aku ya oke. Jadi ya seru tapi serem tapi seru gitu loh. Ya itu pengalaman aku guys. Mona, menurut kamu kenapa dia nggak bisa kesurupan waktu di kesurupan masal itu? Kamu tadi dengar ceritanya ketika yang mau nempel ke badan dia itu sampai meleleh karena nggak bisa masuk. Emang kalau aku ngeliatin dari si Aretha ini, dia itu emang kayak punya spirit guide-nya dia gitu loh. Kayak memang dari leluhurnya dia memang kayak ada yang ngejaga gitu. Makanya kan kamu hampir sama kayak aku ya. Aku pun dulu juga gitu, yang kemarin ya, episode kemarin kita bahas yang sempat mau masuk tapi nggak bisa, yang ada terus akhirnya ngilu di tangan kan. Cuman benar secara emosional, secara apa emang itu pengaruh. Ngaruh banget. Nah, aku juga ngerasa ini si Aretha kenapa dia nggak kesurupan itu karena ada yang ngejagain dia itu kuat juga gitu loh. Jadi mau nempel nggak bisa gitu loh. Kalau ini dari aku ya, kalau aku ngelihat juga gitu emang. Tapi dari sosoknya si Aretha sendiri sih aku memang ngelihat memang dia emang ada dari leluhur dia yang ngejaga dia, dan itu bagus sih sebenarnya. Thanks kata Allah. Bahaya. Iya, karena maksudnya apalagi kalau misalkan kita di entertainment, ya kan banyak orang sirik lah inilah itulah gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak kita ke daerah-daerah, kayak misalnya aku pernah ke Bangka, karena pas si orang ini bilang, ingat nggak kamu di Bangka ada siapa yang suka sama kamu? Enggak, kan kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya kayak misalkan aku dulu nyanyi dekat sama tamu begini ya, kita approach-nya sebagai aku penyanyi, dia tamu, karena saat itu saya sudah punya suami gitu, dan nggak mungkin bisa ada apa-apa. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dia sakit hati ya maaf gitu kan saat itu. Terus misalnya dia gini, yang di Batam, dan dia maksudnya mereka bisa tahu aku kemana aja, dan aku nggak pernah cerita sama mereka gitu kan aku kemana aja. Pernah kamu di Bangka, pernah di Batam, ada di Jawa juga begini. Aku bilang aku nggak pernah cerita sama mereka kalau misalnya aku pernah kemana. Tapi pastinya dari situ flashback, oh iya mungkin aku pernah menyakiti seseorang gitu loh. Ya maksudnya ya minta maaf kalau misalnya aku pernah menyakiti seseorang, tapi maksudnya ya mengirim begitu bukan jalannya gitu kan. Nggak dibenarkan lah. Ya tapi untungnya ya alhamdulillah kalau misalnya memang aku punya guardian angel mungkin angel ya. Alhamdulillah. Dan mungkin aku pernah ngeliat guardian angel. Iya. Yang sosoknya seperti apa, karena satu kali aja itu aku pernah dikasih, bukan mimpi, dan itu nyata, dan aku tahu itu nyata gitu loh. Jadi aku tiba-tiba lagi nonton TV di kayak misalnya di gini, terus ada karpet begini kan, nggak ada kursi, nggak ada sofa di bawah. Jadi ini tuh tangga, misalnya ini tangga nih ya, ini tangga ke atas ya kan, ini tangganya dari sini. Aku tuh di situ di nonton TV, tiba-tiba ketiduran. Terus jam 2 malam aku kebangun, di sini kakak aku. Jadi kita mau pindah ke kamar, aku malas di sini aja. Jadi aku sama kakak aku yang perempuan lagi tidur gitu kan, ketiduran. Terus tiba-tiba setengah 2 kebangun, aku kayaknya ada yang ngeliatin deh. Nah di ujung tangga sini beliau begini, bapak-bapak sudah tua, kakek-kakek, ada jenggot putih, pakai pangsi. Kalau daerah khas baju daerah Sunda, kalau misalnya tahu pangsi ya kan, hitam terus kaos putih pakai ikat. Ngeliatin gini, terus aku yang kayaknya ada ngeliatin, aku gini
lari ke atas. Itunya. Iya, lari ke atas. Terus aku bilang gini, lari ke atas siapa ini? Aku pak. Aku manggil kakak aku dulu. Terus aku bilang, bapak aku kan di kamar kan. Oh ini kamar bapak aku, terus sebelah sini di kiri. Pak bangun. Terus yang kenapa? Bangun nih, mama aku bangun, bapak aku bangun. Pak ada orang coba deh cek ke atas. Hah? Saya gini, di atas itu jemuran aja, ya kan? Dan tingginya itu sekitar 2-3 meter. Belakang itu sawah. Kalau ada orang yang loncat, itu tuh Meninggal. ya kan? Seenggaknya kalaupun misalnya itu orang beneran, ada bekasnya lah di sawah. Karena memang beneran belakang sawah. Pinggir sawah, aku bener-beneran di tengah sawah gitu si rumahnya. Ah kamu ini ngaco, bilangnya gitu kan. Dicek sama bapakku bawa senter, gak ada kok. Aku ini, emang siapa? Kamu lihat siapa? Aku ceritain sama bapak aku ngeliat sosok kakek-kakek begini. Oh, langsung gitu bapakku. Ohnya kenapa? Karena itu kenal, Gitu familiar kan? dengan. Langsung gitu. Oh, udah tidur lagi. Nggak cerita, nggak mau cerita. Udah tidur lagi, besok diceritain. Tapi habis itu kan aku nggak bisa tidur dong, maksudnya takut dilihatin lagi kan. Nah maksudnya besoknya baru diceritain itu tuh karuhun, bilangnya gitu kalau orang Sunda. Itu tuh karuhun kamu, yang mungkin beliau yang jagain kamu begini. Oh ya aku nggak tahu saat itu, mungkin aku umur berapa ya, sekitar 20-an lah, 21 tahun. Jadi maksudnya nggak ngerti sih, maksudnya kalaupun di rumah banyak kejadian aneh, aku tuh yang kenapa sih, ini ada apa sih? Karena dari kecil aku sering sekali mengalami hal-hal yang mistis yang gitu kan. Itu next video ya, next video. Next video ya, nanti next episode kita cerita tentang itu. Oke guys, itu dia cerita dari Aretha ya. Cukup menegangkan, tapi ini belum selesai ya Ki, Belum kayaknya selesai. karena ada sesi kedua yang kita Sesi harus Diulik lagi. interview lagi nih yang berikutnya yang cerita masa kecil dia kayaknya banyak nih Banyak banget. mistis-mistisnya. Oke guys, thank you so much for watching my video. Jangan lupa di share, like, and subscribe, and see you in the next video. Bye. Bye.